Halo, Ya, selamat baik. malam teman-teman. Ya, selamat malam ya, Om Silent Trader. Senang ya bisa kerjasama ya, bisa live bareng dengan Om Silent Trader ini. Mungkin perkenalan singkat dikit ya, Om Silent Trader ini salah satu juara Hot Champion season 5 ya, juara 2 ya. Betul, season 5 juara 2. Oh iya. Kalau yang season ini ikut lagi gak Om? Atau udah nggak bisa ikut lagi kalau udah juara? Boleh sih kalau mau juara next season ikut boleh, cuman waktunya sih yang nggak cukup. Karena itu Oh, memang capek, capek banget kalau ikut kompetisi itu kan sebulan ya. 5 minggu lah, bahkan lebih dari sebulan, itu capek banget. Gitu. Dan belum ada waktu, tapi next mungkin kalau ada free time sih tertarik lah, tertarik untuk ikut lagi. oh, tertarik untuk ikut lagi ya. Untuk Hmm, kan ini kemarin juara 2 nih, pasti pengen jadi juara satu betul. kan? Ya, kalau diberi kesempatan. Oh, yang diberi penting kesempatan. yang penting portofolionya hijau aja kalau saya mah. Nggak juara Oh, nggak yang apa-apa, yang penting penting hijau. hijau. Betul. Tapi waktu bisa sampai juara 2 itu strateginya sulit gak tuh Om? Bikin strateginya. Yang penting sih konsistensinya sama disiplinnya sih. Karena kan itu Konsisten. kompetisi, ya kita nggak bisa swing kan. Pasti kan mainnya scalping dan bagaimana kita Hmm. disiplin, emiten ini udah gagal, ya kita lepas, pindah ke yang lain. Nah itu disiplin sama konsistensi yang cukup sulit lah. Tapi sisanya kalau Oh. dua itu udah dilakukan sih, saya rasa bisa pastinya. Ya cuman apakah bisa juara atau enggak ya itu kan kadang ada faktor lucknya juga ya. Kayak contoh, saya waktu itu saya ingat banget ya, profit saya terbesar itu waktu kompetisi di BBHI. Saya lupa waktu itu tahun BBH. lalu itu kan di bank digital lagi gila-gilanya ya. Dan kalau nggak salah Hmm. BBHI ada morek isu atau apa saya lupa. Saya beli, saya kalau nggak salah di sekitar 2000-an deh. Waktu itu habis itu besoknya arah satu atau dua kali. Jadi beli sore, besoknya arah lagi. Ya itu kan ada Oh. faktor lucknya juga gitu. Padahal kan kita nggak expect dia arah gitu kan. Tapi ya balik lagi ada faktor lucknya. Ada Oh, oke. unsur lah dikit. Ya. Ada unsur sedikit ya, meskipun kita udah pakai Betul, strategi, tetap butuh luck juga ya pada akhirnya ya. betul, betul, betul. Oh iya, mungkin sebelum kita jauh nih, Om, pengen tahu nih, ada konsep kenapa nama Om tuh pakai namanya Om Silent Trader gitu. Apakah karena kalau misalnya kita cuan tuh harus diam-diam aja, tapi kalau nyangkut baru Oke. keluar atau gimana tuh Om? Oke, oke. Asal muasal ya. Jadi memang mungkin agak aneh ya. Teman-teman viewers yang baru kenal saya pasti berpikiran, wah ini apaan sih ini orang nggak jelas gitu. Pakai topeng dan sebagainya. Topengnya juga kan topeng-topeng yang topeng-topeng DJ lah, topeng-topeng nggak jelas. Jadi prinsip saya sih gini. Maksudnya saya pribadi kan memang aslinya kan introvert ya di sosial. Jadi memang tipikal orang yang suka di belakang layar gitu. Segala sesuatu saya sukanya Hmm. di belakang layar. Nah, cuman kan kalau memang kondisi saya harus live kayak gini kan nggak mungkin kan saya di Iya. belakang layar gitu kan. Mau nggak mau kan harus tetap tunjukin. Jadi prinsip saya, Anda nggak perlu kenal saya juga nggak masalah gitu kan. Karena tujuan saya mendirikan Silent Trader Academy itu memang tujuannya full untuk edukasi. Jadi ya udah Anda cukup kenal Silent Trader Academy-nya aja. Gitu. Anda nggak perlu kenal saya. Yang penting teman-teman bisa dapat manfaat dari pembahasan yang saya bahas gitu. Itu aja sih sebenarnya simpel Hmm. aja. Oh, simpel aja ya Om ya, nggak ada yang Mhm. lebih dari lagi ya. Nggak ada, nggak ada. Aduh. Ini kalau dilihat juga Om ini ada sertifikasi ini ya, teknikal ya, ikut Betul. CTA. Oh ya. Betul. Kemarin berapa bulan lalu kalau nggak salah. Oh, oke. Tapi kalau ambil CTA itu cukup menantang nggak Om untuk Om sendiri? eh Dibilang menantang sih karena kayak kebetulan kan kita praktisi ya. Jadi waktu saya di Iya. batch 1, ini kan saya kebetulan CTA-nya batch 1. Jadi di batch Oke. 1 banyaklah beberapa mungkin founder-founder beberapa grup-grup komunitas di Telegram, bahkan ada yang terkenal-terkenal juga satu satu grup tuh, satu angkatan join. Jadi bagi kita mungkin praktisi atau teman-teman yang praktisi, saya rasa sih harusnya nggak sulit ya, harusnya nggak sulit. Gitu. Tapi ya memang dengan sertifikasi ini kan
kita sebagai seseorang yang menginfluence gitu ya, kita sebagai seorang mentor kan jadi lebih meyakinkan lah kepada para pendengarnya, para followersnya bahwa oh Anda belajar dengan orang yang tepat nih, orang yang sudah tersertifikasi atau terstandarisasi sesuai dengan syarat dari lembaga pasar modal. Gitu sih, itu Iya. tujuan saya. Padahal kalau ngomong ikut misalnya CTA, hubungannya sama profit ya balik lagi, kita harus praktek di pasar modal. Gitu. Saya juga Hmm. nggak perlu gelar CTA juga nggak apa-apa, tapi as a mentor, as a coach, saya rasa itu perlu. Jadi kan ini pakai topeng nih, ini kan riwayatnya tanda tanya nih siapa? Oh iya. Oh iya. Jadi meskipun pakai topeng tapi oh, saya punya nih gelar CPA-nya nih. Berarti bukan apa? Bukan main-main aja tapi udah ada sertifikat Betul, aslinya gitu. betul, Ya, betul. ya. Mantap, Om, mantap. Karena kan gini ya, mungkin agak sedikit out of topic, tapi kita tahu kan jumlah investor kita nih bertambah sejak pandemik ya. 2020 Iya, itu menjamur sekali generasi-generasi Gen Z lah, generasi iya. sandwich, apalagi anak-anak muda, semua tiba-tiba kenal saham, kenal kripto, begitu pula tiba-tiba banyak sekali mentor-mentor influencer yang muncul di tahun itu. Jadi investornya banyak, tiba-tiba entah siapa, tiba-tiba mereka buat komunitas, mereka educate. Nah sebenarnya saya nggak problem, karena menurut saya bagus ya, banyak yang ngajarin bagus. Tapi yang problem saya sering banyak mendengar, banyak yang jadi dalam tanda kutip korban. Korban dalam tanda kutip yang mereka bayar mahal-mahal, dapat ilmunya yang dalam tanda kutip ilmu receh misalnya. Dan lain-lain Ilmu. sebagainya itu banyak lah, mungkin teman-teman viewers juga sering dengar. Ya saya sih hampir setiap saat dicurhatin gitu. Jadi ya kita perlulah sebagai influencer yang memang lurus gitu ya. Pertama sertifikasi, ikut biar sebagai bukti, dan ya balik lagi lah kita bisa mengedukasi dengan baik. Oke. Jadi tujuan Om itu untuk punya sertifikat. Oh, saya ini legit nih. Ada sertifikatnya. Nggak seperti yang Hmm. lain. Mungkin cuman istilahnya dalam tanda kutip, mungkin jual kuda gitu ya Om ya. Ya Kayak betul, cuman betul, sebagai sinyal-sinyal nggak jelas gitu ya betul, Om. betul, betul. Ya jual ludah Oh lah, iya. bahasa kasarnya jual ludah. Itu tepat sekali. Oh iya. Eh, Mungkin bisa cerita sedikit nih Om. Udah di dunia saham berapa lama nih Om? Em, kalau aktifnya ya, mungkin saya bicara aktifnya aja kali. Karena kan sempat Oke. sempat vakum, makanya sempat nggak mendalami. Tapi kalau benar-benar mendalaminya kurang lebih sih 4 tahun sih. Benar-benar aktif ya. Dalam tanda kutip ya tiap hari ada praktek. Itu 4 tahunan. 4 tahunan. Oke. Dan Mhm. 4 tahun itu udah dibilang bisa dibilang full trading ya Om ya? Bener-bener fullnya sih 3 tahun lah, 3 sampai 2. Itu tahun pertama, tahun-tahun ya biasa lah ya, trial error, tahun-tahun dimana kita buang-buang duit di pasar saham gitu ya, ngikut-ngikut orang, beli nggak pakai trading plan, pakai emosi, beli pakai margin, ya itu semua lah. Kesalahan-kesalahan yang dalam tanda kutip bodoh kita lakuin itu di tahun pertama. Gitu. Tapi kesalahan itu kan jadi pengaman mahal ya Om ya. Jadi tahu oh kalau pakai margin tuh begini. Oh kalau ikut-ikutan Hmm. orang tuh begini. Jadinya tahu mana yang salah, mana yang benar ya Om ya. Betul, betul. Jadi makanya saya selalu ngasih tahu ke teman-teman, apalagi yang baru-baru nih, mungkin anak-anak muda kan lagi semangat ya. Biasanya anak muda itu kalau baru belajar, wah, tiap hari mantengin saham, setiap hari aplikasi dibuka. Nah, pesan saya sih coba aja. Maksudnya, Anda mau sebagai scalper, cobain. Anda mau coba swing, cobain. Anda mau sebagai day trade, cobain. Mau investing, value investing, cobain. Jadi selagi muda dan mungkin ketika modal kita lagi nggak belum gede istilahnya ya, masih modal kecil, justru itu kesempatan kita belajar. Ya kalau modal kecil rugi kan nggak masalah lah, let's say. Nanti kalau modal kita udah membesar, experience kita udah banyak, itu udah enak tuh. Gitu. Oh iya Om. Jadi masih jiwa muda nih, masih ada waktu nih. Cobain aja dulu Hmm, semuanya. Nanti tahu tahu mana betul, yang cocok dengan dirinya sendiri ya Om betul, ya. betul. Nggak usah banyak-banyak, beli kan bisa satu lot kan. Cobain aja satu Iya. lot.
Ya satu Cobain lot aja satu. nggak akan, iya nggak akan bikin bangkrut lah. Anda beli satu lot nggak akan bikin bangkrut. Tenang aja. Mungkin Om punya pengalaman menarik nih di dunia saham. Mungkin nyangkut di saham gorengan atau salah beli atau gimana tuh Om? Ada gak? Hmm, kalau dibilang pengalaman sih banyak ya. Pengalaman yang buruk banget banyak ya. Eh, yang paling apa ya, yang paling berkesan itu sebenarnya bukan nyangkutnya sih. Pengalaman, oh ada deh pengalaman, bukan nyangkut sih, ini lebih tepatnya posisi. Jadi dulu itu ada satu emiten yang lagi trending banget, emiten kertas ya waktu itu kalau nggak salah INKP atau Tekim, saya lupa saya beli yang mana. Hmm. Ketika saya beli ya, saya kan tujuannya scalping. Saya beli waktu itu harganya udah naik tuh, udah 10 sampai 11%, belasan persen. Saya tinggal ke toilet. Ya ceritanya saya tinggal ke toilet. Ya saya pikir kalau cowok kan ke toilet paling semenit lah ya, semenit 2 menit pasti balik Iya. gitu ya. Saya tinggal, ya karena nggak akan ekspektasi tiba-tiba ada something yang jelek. Tiba-tiba pas saya balik, ternyata di periode saya ke toilet itu keluar berita. Nah, kalau nggak salah beritanya itu tentang, aduh saya lupa ya, medium turnout-nya mereka gitu, lupa deh. Pokoknya ada bad Oh, news oke. yang unfortunately pas saya ke toilet, jadi dari 10%, kalau dulu kan batas auto reject bawahnya nggak 7% ya, teman-teman ya. Mungkin bagi yang belum tahu, dulu itu sesuai Oh fraksi. iya. Jadi Fluktuasi kalau kayak harga waktu ya. itu, betul, kalau waktu itu INKP di berapa saya lupa, 4.000 atau 5.000 ya. Kalau di 4.000 berarti ARB-nya 25% tuh. Jadi dari 11% naik, saya beli, turun 25%. Langsung auto reject bawah. Jadi kan saya panik ya, otomatis saya jual. Ternyata besoknya itu hoax, ya beritanya diklarifikasi sampai balik. Ya tapi kan udah terlanjur panik gitu ya, udah terlanjur panik, Iya. udah cut loss gede-gedean, ya udah. Saya sampai diledekin teman-teman seperjuangan saya, wah kok lu bisa sih cut loss di emiten yang lagi strong uptrend gitu. Ya sudah, itu kan kesalahan. Dan sejak saat itu ya mungkin jadi pelajaran ya, kalau teman-teman mau scalping, kalau emang mau ke toilet dulu aja dah. Nanti baru beli. Jangan Anda beli, Anda tinggal gitu. Atau misalnya teman-teman dagang nih, dagang apa, misalnya paling nggak apa dagang sembako, lagi mau trading tiba-tiba ada pembeli. Itu kan susah ya. Nah, jadi Iya. better tunggu selesai dulu baru baru scalp. Ini kalau ngomong scalping gitu. Berarti sempat trauma ke toilet gak Om? Karena masalah ini. Trauma. Jadi saya kalau Trauma ke toilet. udah kalau sakit perut, udah saya nggak mau beli dulu. Meskipun ada saham bagus. Udah saya ke toilet Oh dulu, gitu. selesai, udah baru lanjut lagi. Ya tapi benar seperti yang kata tadi Mas Hansen bilang, bahwa pengalaman-pengalaman pahit itu yang membentuk karakter trading ya seperti sekarang. Untungnya, untungnya dulu ya itu duitnya lumayan gede juga sih, tapi maksudnya nggak segede yang sekarang lah. Jadi ibaratnya kalau itu loss pun 40% ya udah. Kalau pakai duit sekarang loss 40%, nangis pastinya. Itu pasti trauma saya. Oh Untungnya iya. pakai modal kecil, Mas. Belum gede. Iya. Dari pengalaman kecil-kecil itu membentuk karakter kita. Oh tahu ada batasan-batasan ini. Oh tahu ada pengalaman ini Om ya. Betul, betul. Oke. Eh, kita kita lanjut nih Om. Mungkin pengen tahu Boleh. dikit nih. Om itu mungkin lebih banyak pakai analisa teknikal atau analisa fundamental atau mungkin gabung atau gimana tuh Om strateginya? Oke, kalau saya ya, kalau teman-teman mungkin yang udah kenal saya, atau mungkin yang belum follow juga boleh follow IG kita, Silent Ya Trader boleh follow Academy. IG Di Silent Traders juga tuh Om. di saya atau yang suka nonton YouTube saya, di saya itu memang condongnya ke trading. Dan saya seperti yang udah tadi ceritakan Mas Hansen, saya mencoba semua juga. Jadi dulu full waktu belajar, kalau waktu baru belajar kan semangat ya. Pasti maunya buka aplikasi saham. Jadi saya dulu full scalping, habis itu bentrok waktu pindah ke swing, coba jenis swing pendek, swing panjang, trend following, sampai-sampai saya udah coba ke investing, yang dimana sampai Hmm, sekarang value investing saya juga jalan. Jadi kalau invest itu kan kita nggak perlu liatin setiap saat kan. Kita bikin iya. 2 sekuritas, satu sekuritas kita fokus untuk invest gitu ya, ya sudah.
value investing tetap jalan, trading tetap jalan. Itu jadi kalau dibilang semuanya saya jalanin sekarang, invest jalan, cuma kan nggak perlu diliatin setiap hari. Ya puji syukur masih growth lah, masih ngelawan inflasi, masih lebih tinggi dari obligasi. Yang paling tinggi terakhir ST009 ya, kalau teman-teman tahu. Iya. Itu bonds yang paling tinggi di tahun ini. Tinggi, itu ya, rame banget tuh. Ya betul ya, koreksi kalau saya salah. Ya udah lebih tinggi dari itu udah oke, trading juga jangan. Gitu. Tapi saya sekarang lebih ke swing sih, karena waktunya memang nggak bisa full banget. Sesekali aja, sesekali kalau ada waktu. Sesekali. Oh, oke. Oke. Berarti bisa dibilang Om Silent itu nggak trading banget, tapi nggak invest banget. Semuanya kalau bisa ya dimasukin gitu ya Om ya. Berjalan berbarengan lah, berjalan bareng. Jadi kadang kalau tradingnya lagi jelek, biasanya porto investnya lagi bagus. Kalau yang invest lagi pada jelek, porto tradingnya itu bagus. Jadi ya hedging lah, di dunia financial kita kenal dengan istilah hedging. Jadi ya portofolio kita nih stabil gitu. Karena gini teman-teman, mungkin teman-teman kalau sering dengar kan banyak kayak influencer yang jauh lebih terkenal daripada saya gitu ya. Saya masih recek, di luar banyak banget mentor-mentor influencer dan sebenarnya bagus gitu. Cuman yang jadi problem banyak yang dalam tanda kutip mengajarkan kita instan. Ya, katanya bisa instan cepat di saham, diajarin teknik yang bisa sehari 2%. Percaya deh, pada saat kita praktek, jangankan 2%, Anda bisa konsisten 1% sehari, itu udah luar biasa hebat. Jadi, pesan saya, kalau saya tipikalnya sebulan bisa 5-10%, itu udah oke banget. Nggak usah incer, kalau sehari 1% kan berarti 20% sebulan. Itu sih hebat sih. Kalau Anda bisa kayak gitu setahun 240%. Itu udah gila Anda, itu luar biasa gitu. Saya juga mau belajar. Tapi ketika Anda belajar, apalagi kondisi market ini kan lagi unstable lah. Anda kalau lihat IHSG sebulan terakhir itu sideways, dari 7.100 sampai 7.000. Sideways itu. Ada emiten naik, tiba-tiba koreksi. Ada emiten turun mau breakdown, tiba-tiba dia rebound. Itu berat. Jadi prinsip saya yang penting portofolionya bisa stabil, nggak perlu nafsu mau cuan banyak dan sebagainya, yang penting konsisten bisa grow. Itu kuncinya sih. Konsisten ya, kata kuncinya ya Om. Betul. Ya, konsisten bisa grow. Kita nggak perlu kejar yang jauh-jauh banget, nggak usah tinggi banget, tapi kita konsisten tumbuhin aset kita makin banyak ya. Mantap Om. Betul. Ngomongin yang masalah IHSG nih Om, ini kan mungkin karena IHSG bisa dibilang volatil banget nih, karena biasanya orang ngomongnya isu resesi. Menurut Om gimana nih? Apakah Indonesia bisa kena isu resesi juga atau gimana pandangan Om? Oke, kalau ngomong resesi ya mungkin teman-teman juga bisa nonton sumber-sumber referensi lain ya dari pakar-pakar ekonomi, karena to be honest ya, kalau dibilang pakar ekonomi saya nggak bisa bilang pakar gitu. Cuman dari kacamata saya sebagai pelaku pasar yang memang praktisi di pasar modal khususnya, saya melihat bahwasannya Indonesia ini harusnya ya, even dia terkena resesi, harusnya dampaknya itu lebih sedikit dibandingkan negara-negara lain. Jadi kalau even Indonesia kena resesi, pasti di luar itu udah kacau, negara luar. Itu lebih worse daripada kita. Gitu. Jadi ya kita bersyukur juga tinggal di Indonesia yang negara berkembang, potensinya besar banget. Let's say tahun ini negara pada perang, kita diuntungin sama komoditi. Ya batu bara, gas, minyak. Itu nguntungin banget karena kita bergantung sama ekspor komoditinya juga gede. Apalagi batu bara loh. Kita salah satu produsen dan juga eksportir batu bara terbesar ya di dunia. Jadi ya memang keuntungannya di kita. Dan ya kalau dibilang resesi atau enggak, sebenarnya kita sebagai seorang pelaku pasar yang harus kita pikirin itu langkah pencegahannya. Even itu terjadi atau enggak gitu. Ya jadi kalau nggak terjadi, ya sudah kita punya langkah persiapan. Kalau terjadi, kita udah siap dan nggak kaget. Karena kalau kita nggak prepare, pasti banyak kayak contoh gini deh. Waktu pandemik ya 2020 ya, itu kan
COVID itu kalau nggak salah di China itu di Desember Januari. Kalau nggak salah ya, pertama kali di negeri China sana. Ya, kurang lebih Tapi segitu. tapi bursa luar, bursa kita masih belum merespon. Ya responnya cuma respon-respon kecil. Bursa kita masih normal. Sampai Maret, pertama kali diumumin sama Pak Presiden, baru pada kaget tuh. Alhasil itu BRI, ARB, BCA, ARB, Anda Ya, bayangin ya, IHSG kan kayak sampai hard trading ya, waktu itu ya. betul. Iya, IHSG iya. hampir 10%, 5% turun. Itu mereka nggak siap. Gitu. Karena ya memang COVID ini kan sangat dadakan. Nah, kalau resesi, ya kita bersyukur banyak yang mengingatkan kita, kita jadi well prepared. Jadi kalau emang terjadi resesi, kita nggak kaget. Oh ya sudah, kita udah antisipasi. Nah, gimana cara antisipasinya? Banyak. Ya, saya nggak bahas dari sisi ekonomi ya, karena kan kemarin sempat viral tuh. Oh, influencer resesi nih, bahasa konten-konten yang nakutin misalnya. Saya nggak bahas Iya. itu, teman-teman bisa tonton sendiri. Tapi kita sebagai seorang trader, ya langkah persiapannya kita sediain cash. Let's say kalau cash saya per sekarang market lagi saya selalu sediain cash 30-40%. Jadi kalau misalnya Hmm. modal di portal saya 1M nih, saya ada free cash 300-400 juta. Untuk apa? Ya untuk kejadian-kejadian nggak terduga. Misalnya emitennya panic selling, tapi masih bagus. Ya kita average down, kita nambah. Gitu. Nah tapi Iya. kalau kita nggak prepare, kayak waktu itu, waktu pandemi, itu banyak sekali teman saya kena korban, mereka masuk di banking karena ekspektasi mereka nggak mungkin lah. Masa BCA, BRI bisa auto reject bawah? Gitu. Paling naik turun cuma 1%, totalnya bisa turun 20%. Akibatnya mereka full di banking, nggak siap untuk jual karena takut rugi, kan ruginya dalam. Takut Iya. jual, makin turun, nyangkut. Ya untungnya sih Nyangkut ya. BCA all time high ya sekarang ya. Saya nggak tahu dia, teman saya itu masih pegang atau enggak. Tapi intinya karena nggak prepare, psikologis kita keganggu, ya itu udah akan kacau sih. Itu udah kita nggak bisa melihat suatu permasalahan dengan bijak kalau udah kena psikologis. Apalagi pakai uang panas ya Om ya. Betul, apalagi pakai uang panas. Betul, betul. Itu salah satu syarat lah kita kalau mau invest atau trading pakai uang di. Kecil nggak Hmm. apa-apa, kita jangan bandingin, oh dia modalnya gede nih. Karena kan kalau orang pamer itu kan pasti cuannya 100 juta misal, Iya. 30 juta. Kita kan jadi pengen, padahal modal kita sejuta. Gimana caranya sejuta jadi 1 miliar, itu kan nggak mungkin kan. Itu Iya. jadi ya nggak usah di compare, fokus aja. Nanti modal kita juga lama-lama gede kok. Hmm. Gitu. Nah, ini udah akhir bulan November, udah mau Desember nih Om. Kira-kira window dressing nih, menurut pandangan Om gimana nih? Kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya, kalau misalnya pengalaman window dressing, sektor apa yang kira-kira manggung nih di window dressing menurut Om? Oke, kalau kita bicara secara siklus, ya sektor-sektor, ya pertama sih emiten. Mungkin kita bahas dulu dari pengertiannya ya, biar gampang. Karena Oh ya, boleh window Om. dressing itu suatu event di mana para fund manager ini mau mempercantik dia punya laporan kinerja. Ya, laporan kinerja apa, portofolio, entah itu reksadana, entah portofolio pribadi mereka, gitu kan mereka kan harus kasih ke investor. Ini loh Hmm. kinerja gue dari Januari sampai Desember ini bagus, gitu. Nah, para fund manager ini mostly kan paling gampang masuk itu di emiten-emiten, contoh ya, saya kan juga ada ambil WMI ya, wakil manajer investasi, Oh ya. ada belajar-belajar lah tentang struktur-struktur dari fund manager. Ya paling sering indeks mereka itu LQ45 gitu. Jadi kan Hmm. pasti emiten-emitennya kan emiten LQ45 tuh. Nah, dia mau mempercantik biar pas di laporan akhir tahun, oh growth nih. Karena kan diceknya Ya. dari Januari ke Desember kan. Nah, disitulah asal usul kenapa biasanya menjelang akhir tahun emiten-emiten yang LQ45 ini banyak ya, biasanya IDX 80, IDX 30, kalau enggak LQ45. Ya, nah di antara indeks-indeks itu mayoritas emitennya itulah yang biasa dikereng. Gitu. Itu Hmm. secara general. Jadi itulah peristiwa window dressing yang di luar negeri juga terjadi
di Indonesia sering terjadi. Bahkan ya bisa kita bilang 90% lah win rate-nya di menjelang akhir tahun itu market bergeraknya cukup positif. Hmm. Nah, lalu kalau bicara lebih spesifik ke sektor, kalau secara siklus ada dua sektor besar sih yang bisa kita perhatikan. Pertama adalah banking. Sebenarnya banking juga udah naik ya. Anda kalau perhatiin, jadi jangan kaget. Mungkin waktu nanti Desember, bulan depan kok BCA, BRI, Bank Mandiri kok udah nggak naik. Bukannya nggak naik, dia udah naik, tapi di bulan-bulan sebelumnya. Karena kalau Udah perhatiin naik kayak duluan. BMRI itu kan ya betul, BMRI udah 10.000, BCA udah terus all time high, ya Iya, lama-lama udah mau kepala 9 tanpa kita sadari. Paling iya. ya sisa BRI lah, BRI masih stagnan di 4.600-an, 4 bulan. 4.500 ya. Jadi nggak usah kaget, ini udah naik gitu. Nah, lalu yang kedua adalah sektor energi. Ya, sebenarnya sih batu bara. Jadi terlepas dari krisis energi yang terjadi, sebenarnya emiten batu bara demand-nya selalu tinggi di akhir tahun. Karena kan winter ya. Winter di Iya. Eropa itu kan start dari Desember sampai Februari. Peak-nya itu di Januari. Itu jadi Desember Januari itu demand batu bara tinggi, mostly harga coal keangkat, emiten batu bara naik. Itu siklus. Nah, cuman harga atau emiten batu bara ini kan udah rally atau naiknya udah ratusan Iya. persen Udah dari lama tahun-tahun banget nih lalu. naik-naik terus ini. Betul, naiknya udah terlalu agak ngeri ya. Mungkin potensial naiknya masih ada, tapi udah menipis gitu. Jadi kita nggak bisa expect, oh ITMG udah dari 41.000 misalnya, akan ke Iya. 80.000 nih. Itu terlalu naif menurut saya. Gitu. Terlalu Ya, naif. bisa ke 50.000 aja udah bagus kan, let's say begini. Karena kenaikannya udah dari 10.000, itu udah naik Iya. 300%. Gitu. Jadi ya memang kalau ditanya window dressing tahun ini terjadi atau enggak, peluangnya 50-50 sih. Bukan karena IHSG nggak akan naik, tapi emiten-emiten yang biasanya naik menjelang window dressing itu udah naik duluan sebenarnya dari tahun ini lah. Sebelum-sebelumnya ya, di Gitu. awal-awal. Sebelum-sebelumnya udah naik duluan. Jadi mungkin bisa naik, tapi mungkin kenaikannya tidak sefluktuatif atau tidak sebesar tahun-tahun kemarin. Ya mungkin itu Hmm. sih kurang lebih. Oh iya. Oke, mantap Om. Mungkin kita next lagi kita bahas isu yang lagi hangat nih Om. Suku bunga Boleh. dinaikkan. Suku Oke. bunga kan dinaikkan lagi sama Bank BI nih. Mungkin menurut Om ada reaksi apa ke market? Tapi kayaknya nggak ada reaksi apa-apa ya. IHSG-nya tetap naik-naik aja ya. Atau gimana Om? Oke. Oke. Yang pertama ya, kalau teman-teman baca berita, ya biasanya kan suku atau Bank BI ini kan ngikutin juga banget dari The Fed ya. Ya, BI-nya The Fed, US di sana. Amerika ya. Jadi kemarin inflasi US flashback dikit itu kan turun ya, meskipun masih di angka 7,7 kalau nggak salah, koreksi ya. Inflasi US Hmm. masih sekitar 7,7. Tapi dengan ini kan menjadi tanda agresivitas naikin suku bunganya mengecil. Yang biasanya kan kalau paling non agresif itu kan cuma 25 basis point ya, Hmm. 0,25%. Tapi dalam beberapa bulan terakhir The Fed itu 50 basis point, 75 basis point, 100 basis point, jadi agresif. Nah, kemarin kita BI itu 50 basis point atau 0,5% ya, teman-teman ya. Hmm. Dari 4,75 ke 5 ya, 5,25. Koreksi kalau saya 25. salah. Iya. Ya. Dan kalau ditanya apa efeknya ke market, sebenarnya kita bisa lihat beberapa emiten atau salah satu sektor yang sebenarnya bergeraknya cukup positif, yaitu banking. Kenapa? Ya karena memang usahanya banking ini kan ada mereka minjemin orang. Ya, sorry. Banking itu kan kita nabung ke mereka. Ya, Iya. kalau kita nggak masukin ke deposito, bunganya sangat amat kecil. Itu nggak bisa Hmm. dihitung bunga, bahkan ya cuman berapa perak, 100 perak. Masuk gede pun paling puluhan ribu, 100.000. Nah, uang dari tabungannya diputar untuk minjemin, entah KPR, entah KPA, untuk KPR mobil gitu ya, KPM. Itu kan bunganya
Ya kalau ngikutin suku bunga ditambah suku bunganya mereka itu bisa 7%, 8%. Nah, selisihnya itu keuntungan mereka. Itu kan bisnisnya banking kan itu. Iya, Jadi betul. dengan kenaikan suku bunga, ya sebenarnya bank diuntungin gitu. Nah, itu dari sisi bank. Tapi kalau mungkin di perusahaan-perusahaan secara general, ya, ketika para perusahaan-perusahaan manufacturer misalnya mereka mau pinjam uang, atau nggak usah jauh-jauh deh, kita sebagai individu kita mau beli cicil mobil misalnya, itu kan Hmm. bunganya jadi sedikit lebih tinggi karena biasanya Iya. setahu saya mereka ada rumus, misalnya ya, tetap base-nya dari suku bunga acuan dulu. Jadi dari suku bunga acuan ditambah bunga yang ditetapin sama bank. Jadi misalnya suku bunga acuan tambah 2%. Misalnya bank A kayak gitu. Jadi kalau suku bunga naik, berarti kan KPR kita atau biayanya naik. Nah, Iya. kos bunga ini yang akan berdampak di perusahaan-perusahaan yang memang memiliki pinjaman bank yang tinggi. Tapi itu dari sisi perusahaan ya. Itu ningkatinnya ke performa. Kalau reaksi ke harga pasar, ya itu tentatif sih. Kadang investor kan atau trader apalagi kan nggak akan mikir, oh LK-nya bakal turun nih gara-gara pinjamannya banyak. Kan nggak kayak gitu. Karena kan mereka cuma Iya. beli hari ini, 2 hari lagi udah dibuang. Gitu. Jadi that's why responnya nggak seluar biasa itu karena yang pertama itu tadi yang sudah saya jelasin, yang kedua mereka udah diwanti-wanti nih. Jadi kalau kita tahu IHSG kita kan sempat buat all time high ya di Oktober Iya. atau September saya lupa. Habis itu kan turun tuh 2 sampai 3 minggu tuh dari 7.300 sempat ke 6.700-an ya. Itu kan Hmm. turunnya lumayan ya. Lumayan Nah, ya. di periode itu market udah tahu. Jadi kalau suku bunga naik nih, udah nggak kaget. Itu yang dinamakan price in. Gitu. Jadi kalau udah keluar berita kemarin BI naikin suku bunga, mereka udah nggak kaget karena udah tahu pasti akan naik. Gitu. Hmm. Oke, Om. Oke. Di kalau kita lihat ya IHSG, pelaku pasar cenderung kayak oh udah biasa aja BI naikin udah Betul, karena dari US-nya ya kayaknya naik lagi gitu. betul, betul. Udah tahu lah karena ya udah keluar berita di mana-mana. Nah kecuali kayak kemarin gini, kalau kita perhatikan inflasi US kan kalau di dunia analis itu kan ada yang namanya konsensus ya. Jadi Iya, konsensus konsensus. itu prediksi dari analis. Biasanya untuk rilis data-data ekonomi. Nah, kalau Anda cek konsensus atau konsensi dari inflasinya juga ya itu 8%. Nggak ada yang di angka 7, tiba-tiba 7,7. Nah, itu kalau Anda perhatiin Nasdaq 7% naiknya, indeks teknologi Dow Jones sampai 2,7 kalau nggak salah. Nah, itu respon positif. Jadi sama nih. Ya misalnya inflasi kita kan masih 5 ya, koreksi ya, inflasi Iya. kita masih 5. Iya, Misalnya sekitaran 5 tiba-tiba, ya. tiba-tiba bulan depan, amin, 3% juga. Nah itu responnya pasti positif. Karena apa? Karena kita nggak prepare, kita nggak ekspektasi akan turun. Itu positif. Atau sebaliknya, dari 5 tiba-tiba amit-amit ke 8 misalnya. Nah itu bisa Hmm. jadi langsung dampak negatif. Karena kita nggak siap. Karena kita pikir Iya. kan, paling masih 5%. Nah, itu faktor yang bisa membuat market fluktuatif. Tapi kalau udah diantisipasi sama market, biasanya sih udah responnya nggak besar. Hmm. Oke, Om. Oke. Oke, mungkin kita next topik lagi ya Om ya. Boleh, boleh, boleh. Ngomongin habis window dressing tadi kan udah nih. Mungkin ada di tahun 2003 Om udah prepare, mungkin udah ada lihat nih. Kayaknya sektor ini bakal jadi bintangnya nih di tahun depan. Ada kak Om? Kayak gitu Om? Mungkin. Kalau itu sih tuh biasa sebelum ya, karena prinsip Boleh. saya atau lebih tepatnya gini, kondisi kondisi sekarang memang benar-benar lagi kondisi luar ya. Ini benar-benar masih unpredictable. Ya, cuman kalau kita berkaca dari kita sendiri, yang harus kita ingat tahun depan itu mulai-mulai tahun politik ya. Hmm. Jadi 2023 itu kan pasangan capres cawapres itu udah diumumin. Ya mereka udah boleh kampanye ya sampai nanti pilpres di 2024 Februari. Jadi tahun depan itu memang tahun politik. Dan biasanya di tahun politik ya paslon-paslon yang diunggulkan, ini ngomong politik ya, tapi memang relate dengan market.
berdasarkan pengalaman saya gitu ya dalam beberapa pemilu terakhir saya perhatikan pasangan-pasangan yang diunggulkan ya contoh gini deh waktu Pak Jokowi gitu ya di 2000 2000 berapa 19. 2019 ya di 2019. Nah, Pak Jokowi ini kan memang dari dulu kan fokusnya pembangunan. Ya, Infrastruktur, fokusnya ya. infrastruktur. Nah, waktu itu emiten-emiten BUMN karya itu naiknya fluktuatif. Itu sama misalnya tim suksesnya siapa waktu itu? Misalnya waktu itu tim suksesnya ada Pak Erick Thohir ya, dulu kan Pak Erick Ya. Thohir tim sukses. Nah, saham-saham Pak Erick Thohir dulu itu terbang-terbang semua tuh. FIFA, ABA, ya dan lain-lain saham-saham medianya itu terbang. Jadi yang bisa kita perhatikan ya, ini saya juga menantikan sih. Karena kan kita belum tahu pasangan capres-capresnya siapa, ini belum kelihatan. Tapi kalau ada tapi kalau nama-nama tersebut ada relate-nya dengan emiten, kayak contoh misalnya Pak Sandiaga deh, Pak Sandiaga Oh, Uno daftar nih, udah. terus secara survei tinggi gitu, lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, emiten-emiten Saratoga Group mungkin akan Mungkin. berfluktuatif gitu. Jadi ya itu agenda kita ya di 2023. Tapi kalau agenda luar ya kita nggak tahu ya. Amit-amit sih udah nggak ada perang, ya damai-damai. Tapi kan kita nggak tahu. Gitu. Jadi ya saya belum bisa bicara banyak sih. Oke, oke, Om. Thank you, thank you, thank you. Tapi kalau misalnya secara teknikal, Om melihat IHSG apakah akan uptrend atau mungkin tahun depan akan masih sideways gitu, Om? Versi optimisnya sih saya melihatnya sideways sih. Jadi saya Sideways. nggak melihat, ya bukan nggak melihat sih sorry. Agak pesimis kalau saya bilang market akan berhasil all time high di tahun depan. Ya tapi saya aminin sih maksudnya kita semua berharap IHSG naik terus. Tapi kan kita nggak boleh naif ya bahwasanya kan nggak mungkin naik terus apalagi dengan kondisi ekonomi juga masih setelah pandemik ini masih ibaratnya orang habis olahraga udah 2 bulan gak olahraga berat besoknya kan badannya sakit-sakit. Nah kita Ya. lagi fase sakit-sakitnya ini nih, lagi proses Oh, penyembuhan. Jadi memang kita nggak bisa ekspektasi akan langsung apalagi all time high gitu. ya. Nah makanya saya bilang optimismenya ya sideways itu udah bagus. Nah kemungkinan terburuk yaitu market bisa mengalami koreksi. Ya bisa koreksi besar atau bisa koreksi kecil. Itu tergantung nanti dari apa yang akan terjadi di tahun depan. Itu sih. Jadi ya mungkin kesimpulannya kita nggak bisa ekspektasi tahun depan akan sebagus tahun-tahun ya let's say tahun 2021, 2022. 2 tahun ini kan sebenarnya kalau kita track bagus lah. Komoditi terbang ratusan persen, di 2021 teknologi itu multi bagger semua tuh. Bank digital Iya. itu Bank 300%, digital ya. 400%. Ya. Jadi kita nggak bisa expect nih. Kita nggak bisa expect 2023 kan kayak gitu. Gitu. Ya itu aja sih. Jadi kita jangan sampai tiap tahun pasti bisa bagger kok. Enggak seperti itu konsep. Mungkin Jangan naif ya, bisa. Om ya. Betul, jangan mungkin bisa. Kan tadi ditanya ya, sektor apa nih yang potensial? Mungkin bisa. Ya, misalnya kalau tahun 2021 teknologi, 2022 komoditi, 2023 mungkin bisa sektor-sektor lain. Misalnya nikel kan berkaitan dengan baterai, EV, ya let's say Iya. mungkin ini cuma contoh ya. Misalnya otomotif nih, otomotif kan udah mulai bangkit. Kalau Anda perhatikan LK-LK emiten otomotif bagus semua kalau Anda ada ngecek. Itu contoh. Hmm. Ya, atau properti. Banyak yang beberapa artikel dari analis yang saya baca siklusnya habis komoditi boom, properti boom gitu. Tapi kalau properti yang saya baca juga ada kontranya bahwa justru harga properti sekarang udah ketinggian, properti potensi crash. Karena kan dulu beberapa waktu terakhir juga keluar berita ya, apartemen ini dijual setengah harga, Oh apartemen iya. ini dijual murah gitu, itu kan banyak kan. Ya, jadi Properti kontradiksi. Cuma, bubble ya sebutannya ya. nah betul, properti bubble. Jadi harganya diturunin dulu, harga properti, para market maker di properti, beli propertinya, habis itu harganya baru naik. Banyak lagi. Ya, tapi itu sampling lah bahwasanya pasti tiap tahun akan ada sektor yang superior. Nah itu tugas kita nanti untuk melihat potensi itu. Ya kalau sekarang sih belum kelihatan. Kalau sekarang sih belum kelihatan. Belum tahu ya, belum ada muncul setitik
apakah ada yang mau manggung ya? Belum tahu, tapi ya kayak tadi yang saya bilang sih, kita bisa lihat dari kinerjanya ya. Kita tadi contoh ya mungkin watchlist, mungkin emiten-emiten kayak otomotif, saya perhatiin di kuartal 3 ini bagus-bagus nih. Ya dari Oh, sektor-sektor misal otomotif mulai membaik. Tapi kan itu hmm, harus kita maintain kan. Kita harus cek nanti laporan tahunannya beneran bagus gak gitu. Ya, itu kan harus kita cek. hmm, Karena kalau kita bicara sektor yang menarik ya kita udah bicaranya lebih ke funda sih. Ya, dan itu butuh butuh research yang komprehensif lah. Beda dengan kita cuma buka chart, ya udah simpel 1 menit, 2 menit selesai. Tapi kalau ngomong secara luas itu butuh waktu. ya untuk bedah lagi, baca lagi, Betul, kita banding-bandingkan lagi perusahaan ini dengan perusahaan ini Om ya. Ya, betul. ya. Tapi Om udah prepare nih Om untuk 2023. Selain siapin cash, apakah udah ada pasang-pasang watchlist nih Om? Uh, ya kalau saya ini bukan promosi ya, tapi kan kalau saya kan memang ada grup yang dalam tanda kutip yang premiumnya lah ya, sama kita Oh teman-teman ya, yang nggak apa-apa Om, promosi aja Om, nggak ya apa-apa. enggak, saya nggak mau Iya, promosi, enggak, ini menyambung pertanyaan. Jadi ya di grup tersebut kan saya ada juga grup yang khusus trading, ada juga grup yang khusus invest kan. Nah yang iya. di invest ya kita udah ada langkah-langkah preventif dan juga ada beberapa watchlist yang udah kita taruh kalau seandainya sesuai skenario yang terjadi. Tapi kan balik lagi, memang di 2023 masih unpredict. Bahkan bukan Hmm. tidak mungkin kita bisa dalam kondisi yang sangat buruk, ya bisa jadi puji syukur kita aminin nggak terjadi yang seburuk itu. Tapi langkah-langkah udah kita udah ibaratnya langkah pencegahan. Hmm. Tapi kalau sektor secara luas sih belum ya. Ya cuman ya beberapa watchlist yang tadi saya spill dikit mungkin bisa teman-teman coba cek juga. Ya disclaimer on dulu ya. Karena perlu Disclaimer di ya. research lebih jauh. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya mau join grup Om gimana tuh Om? Berarti follow IG-nya lalu di mana tuh Om? Oke, teman-teman kalau memang tertarik ya pertama minimal yang gratis-gratis dulu aja lah. Ya saya juga nggak maksa. Teman-teman bisa follow dulu IG kita. Lalu di link bio banyak di YouTube ya saya ada buat konten itu yang namanya Bibos ya belajar bersama Om Silent. Itu konten edukasi yang oke banget. Saya yakin Anda tonton akan dapat ilmu. Ya ketik aja hashtag Bibos itu bakal muncul di YouTube. Yaitu konten edukasi dan for free. Ya itu dulu aja lah yang free dulu. Jadi follow-follow sosial media kita aja. Ya nanti kalau memang tertarik pasti diinfoin kok di Instagram kita, di story dan sebagainya. Oke, oke Om, oke. Ini Om, ini ada yang nanya nih Om. Mungkin boleh kita Boleh, boleh. jawab pertanyaan Boleh banget. ini ya, Boleh yang banget. ada Boleh banget. nonton nih. Dia tanya, ITMG atau Bumi masih menarik Pak? Gimana dong tanggapannya? Oke, oke, mungkin saya bahas dari bumi ya. Kalau atau kita bahas secara keseluruhan karena dua emiten ini kan batu bara. Jadi kalau kita tahu dalam kuartal 3 lah ya, kuartal 3 ini emiten batu bara cenderung sideways. Ya, bahkan dalam seminggu 2 minggu terakhir sempat koreksi dalam ya. Hmm, Emiten-emiten batu bara itu sempat terkoreksi. Karena seperti yang tadi saya bilang, mereka ini naiknya udah banyak banget gitu. Udah bahkan ada beberapa yang naiknya 200 sampai 300%. Ya, naiknya udah sampai 200 sampai 300%. Jadi space kenaikannya itu udah mengecil, bukan berarti nggak bisa naik. Nah, lalu ketika kita lihat beberapa emiten batubara yang rilis LK kuartal 3-nya, beberapa itu sudah mulai mengalami penurunan secara kioki atau secara kuartal. Jadi dibandingin hmm, kuartal 2 dengan kuartal 3 menurun. Meskipun tetap untung gede karena harga batu bara per sekarang masih stabil ya di 340. Jadi sampai akhir tahun pun laporan tahunan saya yakin profitnya masih gede. Cuman apakah bertumbuh atau enggak itu yang dilihat oleh investor. Nah kalau contoh kasus ITMG, hebatnya ini perusahaan karena kan dia eksportir. Mirip-mirip hmm, Adro lah, dia 70-80% keluar. Ya, karena kalau keluar kan pakai harga batu baranya acuan dunia. Kalau ke ya, Indo, apalagi ke PLN itu kan kena DMO, harganya itu rendah. Jadi cuannya nggak bisa banyak. Nah, karena ITMG ekspornya keluar, cuannya gede, ternyata di Q3 masih gendut. Dia punya LK, dia punya profit masih tebal. Dan
dia bagi dividen juga. Mungkin teman-teman udah ikutin ya, come date-nya itu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya. Awal awal November kalau nggak salah, koreksi. Come date-nya ITMG. Nah, mungkin ini to be honest, ITMG salah satu emiten batubara yang masih oke menurut saya, yang masih stabil dibandingkan mungkin Adaro atau PTBA. Itu menurut saya. Jadi kalau teman-teman selalu stay tune ke saya dari dulu, dari bulan-bulan lalu saya selalu bilang kalau ditanya emiten batubara apa, kalau mau blue chip ya ITMG, saya selalu bilang. Dan masih sama hingga sekarang, statement saya nggak berubah. Cuman kalau baru mau entry dan apalagi kita time frame-nya long, itu harus dipertimbangkan baik-baik. Karena ya balik lagi ya, harganya udah cukup tinggi. Itu. Lalu kalau bicara bumi, sama kayak batu bara lain, ya cuman story yang menarik di tahun ini ialah dia punya restruktur ya. Restruktur, dia kan kemarin private placement, ya dia kemarin private grup Salim placement. masuk ya. Grup Salim masuk, ya jadi private placement-nya udah confirm ya, bahwa Salim Group masuk. Ya saya lupa lewat anak perusahaan yang mana confirm masuk. Ya di satu sisi ada dua nih. Pertama, nama besar grup Salim yang kita tahu dalam setahun 2 tahun terakhir, semua emiten yang masuk grup Salim, kayak contoh BRMS dari 70 hampir 300 gitu. Nah ini sekarang bumi nih ya, dari ya let's say dari 100-an lah ya, 150 ditambah lagi bumi ini batu bara. Dan ketika private placement ya, dananya itu kalau Anda cek ya, kalau Anda baca berita, itu dia punya LK, dia punya hutang itu akan hilang. Dalam tanda kutip, dulu kan bumi itu hutangnya gede banget. Makanya Ya, dia sangat gede. selalu private placement, biar dapat dana selalu private placement. Nah, private placement yang terakhir ini gede banget. Sehingga si bumi ini, itu potensi hutangnya udah nggak ada nanti. Karena dana dari private. Nah, ini menjadi sinyal yang bagus sebenarnya untuk perusahaan, untuk si bumi. Jadi ya, bumi ada story-nya tersendiri dengan grup Salim dan yang mungkin rombak-rombak manajemen ya dari GCG-nya yang mungkin kita bisa cek. Kalau ITMG ya so far ya perusahaan yang paling stabil menurut saya ya, blue chip di antara yang liquid-liquid kayak Adro, PTBA ya so far ITMG yang masih paling oke. Gitu ya, tinggal Anda menyesuaikan apakah Anda as a investor atau as a swing, itu silakan. Gitu ya. Mohon maaf agak panjang nih. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan komprehensif dan yang nonton tahu, oh ada story-nya begitu. Iya. Oke. Tadi kayaknya ada yang nanya Om, ini channel YouTube-nya apa? Mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Jadi Oke, yang lain bisa, tadi yang bisa ini saya tahu, baru bisa ketik tes. sih. Oke. Ini saya baru ketik sih. Bentar ya. Itu hashtagnya Bibos. Atau saya mungkin bisa boleh izin tunjukin ya. Oh ya, boleh, boleh Om, Eh, boleh. Silakan, silakan. Bentar ya. Saya buka YouTube dulu deh. Dan ini for free ya teman-teman ya. Jadi nggak usah takut. Karena memang tujuan saya awalnya memang untuk edukasi. Ini nama YouTube-nya ya. Bisa bantu subscribe juga, OTW 20.000 subscriber. YouTube-nya Silent Trader Academy, lalu Anda bisa ke watchlist, ke playlist sih. Teman-teman bisa ke playlist, nah ini ada kontennya Bibos nih. Bibos yang ini, yang basic. Nah, Itu Bibos kalau basic ini 20.000 subscriber dapat giveaway nggak Om? pasti. Oh, Ya, pasti. sama Instagram, pasti. Anda stay tune aja. Saya juga lagi ada giveaway Piala Dunia ya. Kalau mau ikut boleh tuh, hadiahnya 1 juta rupiah. Wah, mantap Ya. tuh Om. Ini episodenya baru 13 sih. Karena kan saya syuting sendiri, record sendiri, jadi butuh waktu. Ya, tapi ini akan terus saya upload ya. Akan terus saya upload. Jadi, ya well, ini edukasi yang Anda bisa coba. Gitu ya. Ya. Itu sih. Oke, Om. Oke, mantap Om. Kira-kira Piala Dunia dukung siapa Om? Waduh. Jagoin siapa nih? Apa ya? Mungkin Argentina kali ya. Tapi kemarin habis Wah, kalah sih kalah sayangnya. nggak tuh? Iya, makanya nih jadi ragu saya.
Tapi nggak judi kan Om? Cuman dukung aja kan? Enggak. Judinya Oh di saham enggak. aja. Judinya di saham aja. Jangan ditiru ya, maksudnya Oh jangan duitnya itu. buat di saham ya, bukan judinya di saham. Mungkin teman-teman lain ada yang pengen tanya. Kayaknya ada tadi pertanyaan. Dia tanya teknikal bumi Om. Kira-kira kalau secara teknikal Om punya pandangan nggak tuh? Oke, kebetulan bumi ini hari ini kalau kita cek dia bisa dikatakan semi-semi breakout ya. Kalau Anda cek chartnya itu resistnya di 194, hari ini closing 195. Kebetulan saya memang lagi pantau bumi juga hari ini, Oh, kebetulan ya. Tapi disclaimer on, ada resist 194. Ya kalau memang terkonfirmasi dia breakout 194, ini akan jadi sinyal continuation untuk bumi lanjut naik. Karena balik lagi bumi punya story-nya sendiri, jadi sangat masuk akal kalau dia masih bisa lanjut naik dibandingkan teman-temannya yang batu bara yang lagi sideways. Kayak ITMG kan after koreksi come dead dividend kan ya sideways saja di 40.000. Ado juga sideways, PTBA yang kecil-kecilnya Doit, Indi juga sideways gitu. Nah, bumi sangat make sense kalau memang dia validasi breakout di 194, sangat make sense dia masih bisa lanjut kenaikannya ke atas secara tren. Dan itu kita bisa coba follow up ya, asal dengan catatan terkonfirmasi di 194 ya 194 195 bisa breakout. Disclaimer on. Disclaimer on. disclaimer Om. Ya, Oke, ini ada pertanyaan lanjutan nih Om. Excel nggak jalan-jalan, view RI-nya gimana bos? oke, Excel ini kan sektor telco ya. Ya, Dan kalau kita bicara window dressing, sebenarnya emiten telco juga salah satu sektor yang lumayan sering naik. Cuman memang emiten telco ini pergerakannya mirip-mirip banking lah, nggak terlalu fluktuatif. Dan bahkan kalau kita perhatiin dalam beberapa bulan terakhir telco ini udah sideways banget. Bahkan kayak contoh Telkom itu udah mau di bawah 4.000. Jadi ya memang untuk short term belum ada mood yang demand-nya belum kelihatan, ya buying power-nya belum kelihatan di sektor-sektor ini. Tapi kalau Anda yakin window dressing akan happen, akan terjadi di bulan depan, let's say di Desember, ya Anda bisa coba spekulasi, entah itu Telkom, entah itu Excel-nya, atau ISAT yang mungkin agak-agak fluktuatif, agak high risk, itu bisa coba dicek. Itu dengan catatan kalau Anda yakin window dressing akan terjadi lagi di tahun ini. Tapi kalau Anda sendiri ragu, saran saya mungkin Anda bisa pindah ke sektor-sektor yang mungkin lagi trending. Itu lebih baik. Karena kalau sektor nggak momen, marketnya sideways kayak gini, Anda nunggu, ya nunggunya sampai lumutan, nah, itu nggak akan naik. Gitu ya. oke Om, oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Om ya, kita jawab nih Om. Boleh, Ini boleh. dia nanya prospek BBTN. Kalau tadi kan Om bahasnya banking yang Big Four ya. Ini dia nanya BBTN. Dia nanya gimana nih kalau swing atau trading jangka pendek aja menurut Om? Oke, BBT ini sebenarnya menarik ya, karena kalau kita lihat ya memang kita bisa bilang ini banking yang bisnis modelnya sama ya dengan banking-banking lain ya, cuman dia kalau nggak salah bank buku 3 ya, atau bank buku 2 saya lupa, nanti bisa koreksi. Cuman memang bisnis modelnya kan ke penyaluran untuk KPR, untuk KPA dan KPR ya, sebagainya. KPR. Ya jadi spesialis lah. Apalagi ini kan BUMN juga gitu ya. Jadi ya memang kalau dibilang prospek jangka panjang mungkin lumayan menarik, cuman harus digali lebih jauh. Karena to be honest, saya eh, nggak terlalu capable lah untuk research banking. To be honest ya, jadi saya nggak bisa jawab terlalu jauh kalau ngomong invest di banking. Tapi kalau kita bicara swing dan trading pendek, sebenarnya bank buku 3, bank buku 2 ini masih belum terlalu mood ya, atau istilah mood itu dalam tanda kutip buying power itu belum kelihatan gitu. Jadi yang kelihatan itu cuma yang bank buku satunya aja nih. Sorry, bank buku 4. Bank buku 4 top tier-nya yang naik gitu ya. Gitu. Dan ya bahkan better emiten-emiten yang kayak tadi kalau nggak salah ada pertanyaan
itu panin, ya bahkan better panin yang masih bergerak lebih kuat. Sedangkan kalau BBTN, kalau nggak salah kalau Anda cek volumenya itu masih kecil sekali, sehingga volume kecil, fluktuasi rendah, frekuensi rendah, ya emitennya akan di situ-situ aja. Jadi masih belum ada katalis untuk trading jangka pendek atau swing sih belum kelihatan. Kalau nggak salah juga BTN ini mau rekisu ya, koreksi nih, saya nggak tahu benar. Seingat saya dia mau rekisu. Ya mungkin nanti bisa diperhatiin lebih jauh rekisunya siapa yang beli, standby buyer-nya siapa. Ya mungkin siapa tahu ada investor atau institusi besar yang masuk, ya mungkin itu bisa jadi katalis. Gitu. Itu ya untuk BTN ya. So far sih kalau bicara prospek ya bisa digali lebih jauh. Perusahaan ini bisa digali lebih jauh. Oke Om, oke. Thank you Om, thank you. BTW Om, kalau biasanya ngecek fundamental pakai aplikasi apa Om? Pakai FPI Kalau gitu untuk ya? Heeh, itu untuk ngecek sekilas sih. Misalnya kalau LK keluar nih, ya heeh. biar gampang kan cek aja IPS-nya growth atau enggak. Tapi kalau udah ngecek ya buka di IDX atau di websitenya perusahaan, tetap kita harus Oh, ngecek dia punya LK-nya secara detail, nggak bisa hmm. ringkasan. Karena Oh, oke. contoh ya, saya lupa ada emiten apa ya. Kalau nggak salah, saya lupa, sorry emitennya. Tapi sering terjadi, misalnya nih ada emiten A, tiba-tiba untung gede. Ya misalnya contoh tiba-tiba untung gede. Totalnya ketika kita buka, kalau kita buka RTI kan IPS-nya naik tinggi tuh. Ya kan, karena Hmm, kan rumus earning per share itu kan laba dibagi jumlah lembar saham. Jadi kalau iya. labanya tinggi, IPS-nya kan tinggi. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih, labanya tinggi gara-gara apa. Gitu. Nah, kalau cuma tinggi gara-gara, misalnya, ya ini perusahaan ini sangat berkaitan dengan mata uang. Ya selisih mata uang dimasukkan ke dalam pencatatan, untung. Gitu. Tapi kan Iya. bukan keuntungan yang memang benar-benar terjadi. Itu ciri-ciri value trap. Nah, apalagi kita Hmm, investor cuma lihat modal ringkasan, itu udah salah besar. Gitu. Ya, kayak contoh, dulu waktu perusahaan-perusahaan teknologi, kalau Anda tahu ya, DMMX, MCAS, Tefas, dan kawan-kawan itu satu konsolidasi yang beggar tuh di tahun lalu, itu LK-nya gede-gede tuh. Nah, kalau dicek, mereka invest di, contoh, saya lupa ya siapa MCAS misalnya invest di Tefas. Ya kode emitennya Tefas. Tefas itu beggar dimasukin sebagai pencatatan keuntungan karena investasinya naik ratusan persen. hmm. Gitu. Ya tapi kan bukan gara-gara dia dari jasa Operasional bisnisnya. teknologinya, ya bukan dari operasional bisnisnya. Itu kita sebagai investor harus hati-hati. Nah, itu yang harus kita cek. Contoh deh paling dekat lagi, APLN, Central Park dijual, tahu ya? Saya kemarin baru Iya. baca LK-nya tuh kebetulan. Kalau Oke. Anda cek di ketika Anda cek di RTI, itu Q1-nya minus, Q2-nya minus, tiba-tiba Q3 turn around. Ya, IPS-nya sampai 100 lebih. Itu kalau kita asal investor ngecek RTI, wah, ini perusahaan turn around nih, potensi beggar nih. Nah, tapi ketika kita cek lebih detail, saya buka, oke, Central Park dijual 4, M, detailnya tuh 4, berapa M lah, saya lupa. Hampir 4,1 triliun, 4,1 Triliun, triliun. triliun, triliun. Ya triliun, sorry. Lalu dia punya cost-nya itu kurang lebih 1,1 atau 1,2. Jadi sebenarnya Central Park itu real bersih untungnya itu cuma 3-an. 3T, 2,8 sampai 3. Nah kalau 3T-nya ini kita buang, karena kan nggak mungkin ya APLN jual mall terus-terusan kan. Ini kan Iya. kalau kita belajar keuangan itu namanya one time revenue, one time event lah. Jadi cuma pendapatan dalam satu waktu, nggak terus-terusan, nggak recurring. Kalau kita keluarin APLN, ya so far sih growth juga, cuman nggak sampai growth banget. Gitu. Jadi ya untuk invest memang nggak gampang. Gitu. Kayak tadi saya di story ada spoil satu emiten yang ketiganya bagus tuh. Nah banyak yang komen tanya-tanya dan ada yang jawab saya udah beli om, emitennya siap beggar. Nah kita sebagai investor ya memang sih kita pengen emiten kita beggar, tapi nggak segampang itu loh kita ngomong beggar. Kebetulan pas LK terbit naik. Tapi kalau udah sebulan 2 bulan turun lagi, nah kita masih komitmen nggak sama perusahaan ini. Jadi memang trading itu susah,
belajar invest itu lebih susah lagi menurut. Lebih susah lagi ya Om ya. Betul. Oh, iya. Iya. Karena validasinya butuh waktu ya. Kalau trading kan ya udah seminggu gagal udah ketahuan. Tapi kalau invest nunggu setahun 2 tahun, kita kan nggak tahu nih nunggunya harus sampai kapan. Jadi validasi berhasil atau enggaknya itu butuh waktu. Hmm, setuju, setuju, setuju. Ini sih Om, aku mau nawahin ini sih. Jadi kan kami bebas investasi itu ada aplikasi bebas investasi. Mungkin Om bisa coba download. Jadi di aplikasi Oke. kami itu juga ada yang analisa grafik ada. Nah itu untuk membantu baca rasio dan ada juga grafik-grafiknya tuh Om. Oh, Mungkin Om nanti bisa coba, nanti Om lihat-lihat. oke, boleh, Dan, boleh, boleh. boleh, boleh. Itu aja sih Om. Nggak Oke. kerasa Om udah sejam lebih kita ngomong bahas kupas tuntas strategi Om Silent, kasih tahu pengalamannya juga, pengalaman unik tadi ya, trading lalu tinggalin di toilet bentar lalu ARB. Itu pasti seumur hidup sampai punya cucu diceritain tuh ya Om ya. Betul. Sebenarnya Lalu sebenarnya juga banyak ya. Sebenarnya banyak. apa Cuman itu cuman salah satu aja. Iya, dan juga pandangan-pandangannya gimana market kondisi ke depannya. Thank you banyak Om, thank you semua yang udah nonton. Selamat malam Thank you. semuanya. Mungkin di lain kesempatan nanti kita collab lagi Om. Ya, Silent Boleh, Trader boleh. dengan bebas investasi boleh. Teman-teman juga bisa follow Om Silent Trader dan juga ada grup Telegramnya untuk bisa join. Ada yang free tadi ya Om ya. Nanti bisa lihat-lihat Betul. dulu gimana di dalam komunitasnya. Dan juga jangan lupa follow bebas investasi teman-teman yang masih belum follow. Kita juga sering ada live IG, kadang juga ada live Clubhouse, ada juga kami sering bagi-bagi konten dan juga teman-teman udah bisa cobain download aplikasi kami bebas di Play Store dan App Store. Jadi kami platform baru untuk bisa trading saham dan juga kami ada data analisis grafik untuk bantu teman-teman analisa sahamnya. Thank you, selamat malam Om, sampai jumpa. Thank you semua. Bye-bye. Bye.